LSM-LSM yang didanai oleh asing, ya, sehingga dianggap bahwa ini LSM yang dibiayai oleh asing ini kerjanya nanti mengadu domba. Nah, ini yang kemudian ada proses-proses yang kemudian tidak sadar bahwa negara Sekarang demo sudah tidak relevan lagi. Karena mana yang kita dahulukan ketika kita ingin mau melakukan perubahan? Apakah pikiran-pikiran yang berpengaruh atau orang-orang yang berpengaruh? Berbicara organisasi itu dilindungi oleh negara, tapi saya melihatnya di waktu ini di sektor regional Aceh maupun di nasional itu melihat ruang publik itu ataupun masyarakat sipil itu agak takut-takut berbicara terkait dengan apa yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Di forum ini saya ingin menanyakan kepada mungkin Pak Nasir Jamil bisa memberikan tanggapannya. Mungkin ada isu-isu di nasional yang mungkin belum sampai ke kami di Aceh. Mohon disampaikan Pak, kenapa ini terjadi? Eits, subscribe dulu. Sago TV ini Sago TV Gustu Kampus itu berkolaborasi dengan Bandar Berisik, FKIP, PPK UNSK, dan juga Bang Nasir Jamil. Dan buku yang kawan-kawan pegang itu diinisiasi oleh Pak Dr. Sulaiman Trima. Sudah keluar ya? Imungsi, Dr. Sulaiman Trima, dan juga Bang Rizky Ilyas. Ini sebenarnya kawan-kawan mahasiswa semua, ini bukunya sudah buku yang ke-6 per tahun yang dikeluarkan oleh Bandar Berisik sejak 2019. Ide ini soal Aceh, kalau misalnya Aceh 2019 ya judul misalnya Aceh 2019. Aceh 2020, judul misalnya 2020, hanya temanya saja yang berganti. Terakhir, mungkin dari kawan-kawan mahasiswa nanti diharapkan dapat pertanyaan, dan karena ini yang pertama Sago TV Gustu Kampus, jangan lupa nanti ya like dan subscribe Sago TV. Oke, maka itu besar terakhir. Pertama sekali mungkin kita berikan kesempatan kepada Bang Nasir. Bang Nasir nanti akan bicara soal bagaimana penguatan literasi di kalangan mahasiswa dan sesuai dengan ide bincang buku kita pada hari ini, atau bincang ide buku pada hari ini soal tantangan OMS. Bang Nasir juga akan sedikit nanti bercerita soal bagaimana pandangan beliau soal eksistensi OMS di Aceh sejak masa COVID. Jadi Bang Nasir itu dulunya adalah aktivis jurnalis, jadi beliau wartawan dulunya, dan kemudian jadi anggota DPR Aceh, dulu DPRD namanya, DPRD masih. Sekarang DPRA, terus kemudian bergerak maju masuk ke DPR RI. Jadi beliau sangat paham bagaimana kerja OMS masa dulu, dan mungkin bersama dengan Nasir ke kawan-kawan nanti soal bagaimana mengingatkan literasi menulis, membaca, dan segala macam. Semoga kawan-kawan ini bisa mengikuti jejak dari penulis-penulis yang ada di sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, saya ucapkan alhamdulillah bahwa pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini, dan tentu saja karena ada bantuan teknologi sehingga ruangan ini bisa disaksikan oleh orang-orang yang di luar ruangan ini. Nah, itulah satu dampak kemajuan teknologi informasi hari ini yang bisa mengantarkan kita kemana-mana, meskipun kita nggak kemana-mana, ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sago TV yang telah ikut bersama untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi Saudara Dr. Muklis yang sudah mau bersama-sama untuk mengajak kita semuanya dalam rangka membangun budaya literasi. Jadi literasi itu
atau budaya literasi itu bukan hak individual, ya bukan aktivitas individual, tapi dia hak sosial yang harus dipahami, dan negara, pemerintah harus bisa memberikan akses agar kemudian budaya literasi ini bukan jadi barang mewah bagi masyarakat. Ya, hari ini barangkali masih menjadi barang mewah, ya, dalam pandangan saya. Jadi kebijakan untuk seruan untuk gemar membaca, ya, kemudian budaya literasi tadi itu tidak diikuti dengan kebijakan afirmatif, ya, kebijakan yang membela, ya, misalnya bagaimana menghapus pajak, ya, untuk percetakan buku, ya, kemudian bagaimana ada subsidi untuk distribusi buku, kemudian bagaimana memberikan insentif kepada penerbit-penerbit lokal sehingga mereka bisa mencetak buku dan harganya itu bisa dijangkau, terutama oleh kalangan mahasiswa. Saya pikir belum ada itu, ya, belum ada misalnya insentif untuk bandar publishing, dan kemudian tidak ada misalnya bantuan untuk mendistribusikan buku-buku ini, terutama kepada masyarakat kita yang ada di daerah kepulauan, ya, yang agak jauh dari kota, sehingga mereka juga punya hak yang sama. Nah, karena itu saya katakan tadi bahwa literasi itu bukan aktivitas individual, tapi dia hak sosial. Nah, kalau sudah bicara hak sosial, maka negara harus memenuhi hak sosial itu. Nah, problemnya negara belum bisa memahami dan melaksanakan hak sosial yang menjadi hak daripada warga itu. Saudara narasumber lainnya, Budi, yang dulu waktu sering unjuk rasa saya yang liput ini. Kemudian Saiful Akmal yang sekarang sudah jadi guru besar walaupun badannya belum besar-besar, ya. Dan juga ada Sahlan, ada Mukhtaruddin, dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya lihat hari ini lebih banyak atau didominasi oleh perempuan, ya. Apakah memang masa depan USK ini ada di tangan perempuan, kita nggak tahu. Dan rektornya belum ada yang perempuan kayaknya, ya. Belum pernah kan? Nah, cobalah. Ya, kali ini rektornya perempuan, bisa nggak USK ini? Jadi saya ingin sampaikan bahwa hari ini Sago TV dan Bandar Publishing itu mencoba untuk menyajikan satu buku yang Aceh 2025, Tantangan Masyarakat Sipil atau OMS, ya, Organisasi Masyarakat Sipil. Ini berbeda dengan OPM, ya. Bukan organisasi Papua Merdeka, bukan. Ini kalau OPM itu organisasi paramiliter atau milisi. Ya, ini juga bukan OTK, ya, bukan orang tak dikenal, atau OTB, ya, organisasi tanpa bentuk. Dulu waktu masa konflik, mungkin adik-adik ini masih kecil, itu ada OTK. Jadi teman-teman media nggak berani menulis sosok yang sebenarnya, walaupun mereka tahu bahwa pelakunya sipulan-sipulan, tapi untuk mengamankan, akhirnya mereka sebut dengan OTK, orang tak dikenal. Jadi ada jenis kelamin OTK di masa konflik Aceh waktu itu. Oleh karena itu sekali lagi buku ini diharapkan bisa menjadi bahan, ya, untuk kita melihat masa depan, terutama di Aceh ini. Jadi para penulisnya juga adalah orang-orang yang selama ini berkecimpung dalam dunia masyarakat sipil, bukan mereka yang hanya duduk di meja tapi tidak menyelamai kehidupan masyarakat. Nah, karena itu kepada adik-adik sekalian, ini adalah satu hal yang kita sebut dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu adalah masyarakat yang beradab. Ya, itu. Jadi masyarakat sipil itu adalah masyarakat yang beradab. Masyarakat yang peduli dengan kehidupan publik. Masyarakat yang sadar terhadap hak dan tanggung jawabnya. Itu masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil ini, ya, adalah masyarakat yang memang memiliki keadaban. Nah, keadaban itu, ya, dilihat dari tingkah lakunya, cara dia berpikir, cara dia bertindak, dan cara dia mencoba untuk memberikan solusi yang dihadapi oleh masyarakatnya. Kenapa dia harus memberikan solusi? Karena dia berusaha untuk aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat. Jadi dia tidak sendiri atau dia tidak menyepi, apalagi menepi. Dia aktif dalam kehidupan masyarakat, berusaha untuk membantu dan meringankan beban yang ada di tengah masyarakat. Jadi itu masyarakat sipil. Dan mereka
ya memiliki kesadaran tentang hak dan tanggung jawab. Nah, ini yang harus terus kita pompa agar kemudian mahasiswa-mahasiswi yang ada di perguruan tinggi itu tidak lagi menjadi menara gading, tapi diharapkan bisa menjadi menara air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Ya. Nah, karena itu masyarakat sipil ya mencoba memprediksikan bagaimana Aceh waktu itu ya di tahun 2025 ini. Nah, kita sadar bahwa hari ini berbagai macam masalah sosial kita hadapi. Hal-hal yang dulu tidak pernah kita dengar, hari ini sudah terdengar. Hal-hal yang dulu tidak pernah kita lihat, hari ini sudah kita lihat. Hal-hal yang dulu tidak pernah terpikirkan dalam pikiran kita, hari ini sudah terjadi. Jadi ini terjadi karena apa? Ya karena terjadi perubahan nilai di tengah-tengah masyarakat. Jadi ikatan-ikatan yang dulu sangat ketat, hari ini menjadi longgar. Ya, jadi ikatan-ikatan yang dulu sangat ketat, yang sangat dihargai, dihormati, hari ini nilai-nilai itu sudah kurang mendapat tempat, bahkan tidak dihormati lagi, tidak dijaga dengan baik, sehingga masyarakat menjadi longgar. Ketika masyarakat menjadi longgar, maka mereka leluasa untuk menjalankan satu sikap hidup, ya serba boleh, ya serba boleh. Nah, serba boleh ya dia mau lakukan ini, dia mau lakukan itu dan sebagainya. Meskipun ada aturan-aturan yang mengatur, dia tidak mau main di depan, dia main di belakang. Makanya kemudian ada razia. Razia itu kan untuk mencari aktivitas di belakang tirai. Razia itu, ya. Jadi razia-razia di hotel kah atau di tempat-tempat yang dianggap di situ ada masalah sosial, ya itu dilakukan karena aktivitas itu ya bersembunyi di balik tirai. Sehingga perlu dilakukan razia. Nah, karena itu kemudian ada pamong praja, ya, atau di sini disebut dengan WH, ya, untuk memastikan bahwa masalah-masalah sosial itu tidak terjadi. Oleh karena itu sekali lagi saya tidak banyak bicara karena sudah ada 2 orang yang saya anggap cukup cakap, ya, untuk menyajikan buku ini. Tapi memang karena buku ini adalah pemikiran daripada para penulis, memang dia tidak menjadi satu kesatuan. Memang di situ salah satu kekurangan buku yang ditulis oleh masing-masing individu. Dia tidak melihat satu masalah dalam satu nafas gitu ya, tapi serpihan-serpihan pemikiran dari para penulis yang ada dalam buku ini. Tapi paling tidak buku ini mengajak masyarakat sipil untuk lebih berdaya, ya, untuk tidak putus asa. Ya, sehingga kemudian masyarakat sipil ini tetap bergerak meskipun tidak ada funding, gitu ya. Jadi meskipun tidak ada funding, masyarakat sipil berinisiatif ya untuk kemudian menghidupkan ya organisasi masyarakat sipil ini yang dari berbagai macam latar belakang, ya latar belakang keagamaan, ya latar belakang lainnya. Jadi organisasi masyarakat sipil ini adalah menjadi penengah antara negara dan pasar. Kan itu. Jadi masyarakat sipil ini penengah antara negara dengan pasar. Ya, pasar maunya begini, negaranya mau begini. Kadang-kadang negara mengikuti pasar. Ya, bukan pasar mengikuti negara, tapi negara harus mengikuti pasar. Nah, disitulah peran masyarakat sipil untuk mengingatkan negara. Ya, dalam semua aspek hidup dan kehidupan, baik itu penegakan hukum, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Jadi masyarakat sipil ini adalah masyarakat, karena dia adalah masyarakat yang beradab, maka dia menginginkan agar kehidupan negara ini kehidupan yang beradab. Ya. Karena mereka adalah masyarakat beradab, jadi tata kelolanya beradab. Ya. Kebijakan-kebijakannya beradab, kebijakan terkait dengan lingkungan, bagaimana kemudian pertambangan dikelola, ya. Bagaimana hutan dikelola, ya. Bagaimana permukiman masyarakat dikelola. Jadi harus beradab. Ya, harus beradab. Nah, itulah masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil itu menginginkan agar semua tata kelola yang dijalankan oleh pemerintah itu beradab. Ya. Beradab itu juga sesuai dengan aturan. Jadi aturannya A, makanya A. Bukan aturan A dilakukan B, kira-kira begitu. Itu beradab namanya. Ya. Nah, oleh karena itu mereka berusaha mengingatkan yang menjalankan pemerintahan. Ya. Berbagai macam cara mereka lakukan. Ya. Apalagi dengan hari ini hadirnya media sosial, media mainstream barangkali tidak begitu punya kuku lagi, sehingga mereka memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan ya kritikan mereka, menyampaikan saran mereka, mengingatkan penyelenggara negara
ya, bahwa negara ini harus dikelola sebagaimana sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa memang masyarakat sipil ini harus kuat, ya, sebab kalau masyarakat sipilnya tidak kuat, maka sebaliknya, ya, pemerintah yang kuat bukan kuat dalam arti menjalankan aturan sesuai dengan cita-cita keadaban, tapi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, oleh karena itu adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang mengikuti kegiatan ini, sekali lagi bahwa kegiatan ini semacam trigger mechanism, semacam merangsang, ya, merangsang kita untuk membaca, ya, membaca. Jadi proses membaca ini adalah proses intelektual, ya. Nah, karena itu sebagaimana kita ketahui bersama, ayat yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu juga Iqra, menyuruh membaca. Bahkan ketika Nabi diutus, ya, diutus kepada suatu kaum, artinya dalam ayat Al-Quran itu disebutkan bahwa dialah Tuhan yang mengutus seorang Nabi Rasul dari kaumnya, tugasnya itu yatlu alaihim. Ya, yatlu alaihim. Yang pertama itu yatlu alaihim, membaca, ya, membacakan ayat-ayat kepada kaumnya. Jadi membacakan ayat-ayat kepada kaumnya. Baru kemudian wa yuzakkihim, baru proses membersihkan hati. Ya, baru kemudian ada aktivitas yang ketiga itu wa yu'allim, baru ada proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar itu tidak akan bisa terwujud dengan baik kalau tidak diawali dengan membaca, ya, dan tidak diikuti dengan berusaha untuk tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita, ya. Jadi membersihkan hati di sini artinya bahwa kita berusaha untuk membaca ini dengan tujuan, ya, untuk mewujudkan masyarakat yang beradab tadi itu. Bukan untuk kepentingan macam-macam, untuk dibilang pinter, dibilang intelektual, dibilang macam-macam dan sebagainya. Ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi, ternyata dalam ajaran agama kita, ya, proses yatlu itu adalah proses yang terus-menerus dilakukan. Membaca itu adalah proses yang terus-menerus dilakukan, tidak berdiri di satu titik. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir, luar biasa memberikan semangat pada kawan-kawan mahasiswa semuanya. Karena ini bukan kuliah, nah itu kan beliau dibuat kuliah oleh para dosen di depan, jadi boleh mengambil video, tapi jangan semua juga ngambil satu misalnya ngambil video atau apa mengutip dari para narasumber di depan. Boleh silakan foto video. Tapi jangan semua ini konsep ya, tapi ini bisa semua ke atas boleh. Tetapi saya ingatkan, jangan usahakan kalau misalnya mengutip menaikkan di media sosial itu nanti jangan putus-putus. Jangan putus-putus, karena kalau putus-putus itu bahaya. Kita beri kesempatan kepada Bang Budi Arianto ini dulunya seperti kata Bang Nasir, pemimpin demo. Kalau kawan-kawan nanti waktu demo di kampus itu nggak dikasih izin sama Bang Budi, protes saja. Kita beri kesempatan beliau bisa menceritakan Bang soal gerakan masyarakat sipil di masa Abang dulu, dan memang kira-kira Abang melihat masyarakat sipil di saat ini yang mungkin penuh dengan tantangan dan berbagai hal lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi senior saya berdiri, izinkan saya juga berdiri ya. Baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah sehingga pada hari ini sama-sama kita masih bisa berada di ruangan yang bagus ini. Ini sumbangan dari alumni FKIP, Bang Nasir. Sehingga ini direhab jadi lebih bagus. Gitu. Nah, ketika disebut saya sebagai demonstran tadi, tiba-tiba dan sebenarnya ketika saya membaca buku ini, ingatan saya memang kemudian kembali ke jauh sekali ya. Benar tadi dulu saya mengenal Bang Nasir itu sebagai jurnalis Serambi Indonesia, Bang Otarudin juga jurnalis, dan mungkin sering juga
ngobrol dengan saya sebagai demonstran gitu. Jadi kalau sebenarnya kenapa saya menjadi demonstran, ini hubungannya dengan organisasi masyarakat sipil pada saat itu. Karena memang juga ditulis, nanti adik-adik boleh baca di buku ini. Ini buku ini sudah melemparkan saya jauh ke masa-masa muda. Karena memang dulu ada satu kelompok-kelompok diskusi yang sangat kuat di Aceh ini. Salah satunya adalah kelompok diskusi di tempat Pak Bahrente Sugihen, Bang ya. Nah, di sana ada kelompok diskusi sosiologi. Tempatnya tuh di seberang sana di belakang apa? Kalau sekarang TK ya, dekat TK. Nah, di situ ada banyak tokoh-tokoh yang kemudian menjadi penulis-penulis hebat di Aceh. Saya waktu itu masih mahasiswa seperti kalian, suka diajak juga untuk mengikuti forum-forum diskusi. Pada awalnya memang belum terlalu tertarik, karena apa yang menarik itu ketika ikut diskusi, maka akan ada perbaikan gizi. Jadi motivasi mahasiswa pertama dulu perbaikan gizi gitu kan. Alhamdulillah ada perbaikan gizi. Tapi lama-lama menjadi tertarik melihat berbagai fenomena-fenomena sosial, persoalan-persoalan masyarakat yang ada di Aceh pada era 90-an. Jadi saya kuliahnya di era 90-an dan sudah banyak terjadi sebenarnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, mulai dari perampasan tanah, munculnya hak penguasaan hutan (HPH), sampai pada banyak hal yang kemudian hak-hak masyarakat itu terampas. Nah, sejak dari situ kemudian mulai mau mendengar, mau kemana-mana ada diskusi ikut. Kelompok diskusi tidak hanya di tempat Pak Bahren, tapi waktu itu juga ada Bang Tabrani Yunis di kantornya ada kelompok diskusi, kemudian ada di Gua Hira ya, Gua Hira Pak Saipul itu dulu di lantai 2 itu juga ada kelompok diskusi. Jadi di mana ada diskusi di situ datang. Karena minat ingin tahu gitu. Nah, dari gerakan-gerakan itulah, dari diskusi-diskusi itulah muncul gerakan. Maka kemudian saya terlibat di dalam, mungkin pernah membaca ada yang kemudian ditulis oleh Juanda. Disebut di situ ada Semur, Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat. Kebetulan saya terlibat di Semur. Mulai dari pendirian pertama sampai sekarang masih ada kelompok-kelompok itu. Nah, disitulah kemudian ada kesadaran untuk mengkritis berbagai persoalan. Semur lebih melihat juga kemudian pada era 98, mungkin kalau adik-adik pernah dengar bagaimana Soeharto jatuh, yaitu di era 98. Ketika gedung DPR MPR yang sekarang menjadi gedungnya kantornya Bang Nasir sudah diduduki mahasiswa, tapi sehari sebelum diduduki mahasiswa di sana, mahasiswa di Aceh sudah duluan menguasai gedung DPRD waktu itu. Jadi sudah duluan kita menguasai. Malamnya ada band di situ. Gitu. Paginya baru kita diusir. Waktu itu belum polisi yang mengusir mahasiswa, tapi yang menghadapi mahasiswa waktu itu masih tentara. Dan belum pakai tameng-tamengnya, masih tameng rotan. Dulu masih belum pakai tameng yang kayak sekarang ya. Gitu. Nah, itu perjalanan pertama. Bahkan dulu kalau demo rasanya kalau mainnya dengan saya, mungkin karena syarat takutnya waktu mahasiswa udah putus gitu. Demo kalau nggak dihadang sama aparat nggak semangat. Makin dihadang sama aparat makin semangat gitu. Jadi nggak tahu entah kenapa tuh. Mungkin adrenalinnya Bang ya. Kalau nggak dihadang nggak enak badan. Kemudian mungkin pernah baca sejarah, pernah ada mogok makan yang pertama sekali di Aceh. Ya, mogok makan, gedungnya sekarang namanya gedung AAC. Dulu itu Fakultas Dakwah di situ Bang ya. Gedung lama. Kita mogok makan situ, itu mogok makan pertama di Aceh yang cukup panjang. Ada teman itu gabungan dari kelompok diskusi Fakultas Hukum, anak pers mahasiswa di USK, dan ada anak robur, kelompok diskusi robur di UIN Araniri. Itu bertemu, bergabung, dan kemudian kita diskusi. Akhirnya aksi, bolak-balik aksi, tidak didengarkan juga. Waktu itu sudah mulai menuntut pencabutan Aceh sebagai daerah operasi militer. Maka mogok makan. Ini beneran mogok makan. Hampir mungkin yang nulis di situ ada salah satunya ada Juanda ya. Juanda salah satu yang menjadi. Apakah saya mogok makan? Enggak, saya enggak mogok makan. Yang lainnya yang mogok. Kenapa? Karena saya memang dilarang, tidak boleh. Karena waktu itu tugas saya adalah apa bahasa kerennya? Propaganda ya. Orang yang membuat propaganda yang selalu berhubungan dengan media untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jadi saya dilarang kecuali pada akhir. Pada akhir memang itu komitmen bahwa semua harus mogok. Tuntutannya adalah dom dicabut itu. Nah kemudian selesailah itu kejadian sebelum damai ya. Nah kemudian
konflik di Aceh semakin tinggi, saya lebih banyak kemudian tidak lagi mahasiswa, maka kemudian saya lebih banyak bergabung di organisasi yang sampai sekarang masih ada juga di Aceh, namanya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI. Mungkin Bang Muhtarudin dulu juga banyak terlibat di WALHI untuk menulis di media WALHI, Bang ya. Gitu. Nah, saya di WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang kemudian waktu itu belum ada yang namanya koalisi NGO HAM, LBH masih tiara segala macam. Maka seluruh urusan-urusan masyarakat sipil, baik persoalan hak asasi manusia dan sebagainya, semua numpuknya di WALHI, dipimpin oleh waktu itu masih Ramadana Lubis. Jadi apapun persoalan masyarakat, ketika tim pencari fakta waktu itu ada tim Pak Hari Sabar Nurnya, semuanya ke WALHI, karena belum ada organisasi masyarakat sipil yang waktu itu eksis, sehingga WALHI menampung semua persoalan. Nah, tugas saya celakanya adalah mengorganisir kelompok-kelompok masyarakat korban hak asasi manusia. Baru setelah itu WALHI nggak mungkin sendirian, muncullah Ya Desa, muncul forum LSM, kemudian juga membuat yang namanya koalisi NGO HAM. Maka pekerjaan-pekerjaan HAM sudah ditangani oleh teman-teman koalisi NGO HAM dan muncul kontras. Kontras di Aceh berbeda sejarahnya dengan kontras secara nasional, karena itu pendiriannya juga berbeda. Gitu. Jadi kontras di Aceh juga muncul. Tapi kontras ini juga menyelamatkan saya, karena waktu itu saya pakai waktu aksi Habibie datang ke sini, mungkin ada kasus di Pantai Perak ya, tragedi Pantai Perak. Mungkin kalau yang senior-senior masih ingat ya. Kebetulan saya menggunakan bed kontras, gitu. Dan yang lain kawan-kawan saya habis digebuk semua oleh tentara, dipukulin semua segala macam. Saya aman karena pakai bed kontras. Selidik punya selidik. Sebenarnya kontras yang saya pakai itu adalah kontras yang seperti komisi untuk orang yang begitu, yang Munir ya. Gitu. Padahal sebenarnya kenapa tidak digebuk? Karena saya dikira wartawan kontras. Jadi salah mereka, aparat salah tidak menggebuk saya karena yang saya pakai kontras Munir, yang itu dikejar-kejar, dikiranya saya adalah kontras dari media. Dulu di Serambi Indonesia itu ada media namanya tabloid kontras. Tabloid kontras. Jadi saya terselamatkan gara-gara kontras. Yang kedua, saya diselamatkan oleh teman-teman wartawan dibawa ke PBI. Disuruh mundur karena waktu itu sudah bentrokan sudah sangat luar biasa. Oke, itu perjalanan pada masa-masa demonstrasi. Nah, kemudian setelah di WALHI agak lama, saya kemudian ditarik ke nasional. Saya ditarik menjadi di nasional, di WALHI nasional di Jakarta, sampai kemudian 2004 saya memutuskan ketika tsunami, saya kembali lagi ke Banda Aceh dan sampai sekarang. Gitu. Jadi sempat 5 tahun di WALHI nasional, tetapi juga bukan berarti tidak peduli dengan Aceh. Banyak pertemuan-pertemuan aktivis Aceh itu di kantor WALHI yang di Jakarta. Mungkin kalau Taufik Abda dan beberapa teman itu pertemuannya di kantor WALHI nasional, karena saya di situ. Jadi nampunglah teman-teman, termasuk pelarian dalam waktu itu ya. Aktivis-aktivis yang lari ke Jakarta, sebagian juga saya salurkan. Ada yang saya kirim ke Palu, ada yang saya kirim ke Jawa Tengah, ada yang saya kirim ke berbagai tempat, ke Sulawesi Selatan. Untuk teman-teman yang lari ke ada forum rakyat, ada banyak gitu ya waktu itu yang memang dikejar-kejar di Aceh. Jadi kita kirim teman-teman aktivis untuk ke berbagai daerah pada saat itu. Nah, itu peran-peran kita ketika tidak hanya WALHI ya, itu ada banyak organisasi-organisasi nasional yang melakukan hal yang sama untuk membantu teman-teman aktivis dari Aceh yang terancam. Itu kerja di sana. Nah, kemudian kembali lagi ke Aceh. Pada saat tsunami ini sangat luar biasa. Saya kembali ke waktu tsunami, saya hampir tidak percaya kalau gempa itu bisa dahsyat seperti itu. Pada saat pertama sekali saya mendengar tentang gempa besar di Aceh dari sahabat saya namanya Mustafa Ismail. Beliau adalah wartawan Tempo sama seperti Pak Adi Warsidi. Dia telepon saya pagi-pagi, "Budi, hari ini ada gempa di Aceh." Saya jawabnya sangat ringan. Gempa kan biasa saja. Sepertinya waktu kita di Aceh juga dulu mengalami gempa. Kapan tahu bahwa gempa di Aceh dengan tsunami sangat dahsyat? Ketika Bang Marlian laporan langsung di RCTI waktu itu tanpa gambar. Beliau melaporkan sambil menangis. Hari itu juga, hari Senin, kami langsung rapat dan saya langsung terbang berangkat ke Aceh. Diminta oleh Wali Nasional untuk memimpin teman-teman. Saya berhenti naik pesawat di Medan mengorganisir kawan-kawan di sana bawa bantuan kemari. Gitu. Nah, itu awal-awal kemudian
mulai membangun pergerakan untuk bagaimana mendukung proses-proses penanganan korban. Waktu itu tugas saya adalah satu, lebih bagaimana mendengarkan dan menyelamatkan orang-orang yang menjadi korban. Baru kemudian muncul tim evakuasi jenazah ya. Ada banyak sekali yang bantu dari berbagai daerah. Saya ngepost dulu di kantor Forum LSM Aceh yang sekarang sudah jadi hotel. Hotel ya bang. Nah itu pos pertama menyusun pasca tsunami. Menangani pengalaman menangani pengungsi pada saat konflik dengan pada saat tsunami berbeda pola. Pada saat konflik itu kita gampang, pendataan berapa yang dibutuhkan bisa kita drop. Pada saat tsunami tidak seperti itu, karena ternyata pengungsi tsunami itu mobile dan saat itu belum bisa kita berkomunikasi langsung, gitu. Nah itu yang menjadi berat pada saat itu. Nah gerakan masyarakat sipil punya banyak peran baik di dalam penanganan konflik maupun di dalam penanganan tsunami, termasuk dalam proses-proses pembangunan. Saya akan loncat. Kemudian saya mulai aktif di organisasi yang namanya tadi disebutkan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh. Agak aneh ya, kenapa saya ngurus Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh? Karena bagi saya waktu itu penting sekali bahwa kesadaran kita ya keacehannya itu sudah hilang. Ada banyak tanah-tanah masyarakat, tanah adat dan sebagainya yang hilang. Dan kita sudah mulai hilang tuh. Kalau kita tanya masyarakat, apakah Bapak masyarakat adat? Kalau saya tanya sama kalian masyarakat adat? Bukan. Rata-rata tidak mau mengakui dirinya sebagai masyarakat adat. Kenapa? Karena dia menganggap yang namanya masyarakat adat itu orang tertinggal, orang yang masih di pedalaman dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tanya, apakah Anda tidak beradat? Pasti marah. Saya beradat. Tapi suruh mengaku dirinya sebagai masyarakat adat, nggak mau. Kita kehilangan identitas dan ini memang negara menciptakan seperti itu sampai kita lupa bahwa kita adalah dilahirkan dari rahim masyarakat adat. Muncullah kemudian gerakan masyarakat adat yang kemudian dengan Pak Sulaiman itu kita dukung. Aceh salah satu yang paling kuat kekuatan masyarakat adatnya, tinggal satu yang waktu itu masih betul-betul menunjukkan menjadi kekuatan bahwa Aceh itu adatnya masih kuat, yaitu sistem pemerintahan mukim. Kalau tidak ada mukim mungkin sudah tidak ada lagi. Itulah satu-satunya. Meskipun mukim itu secara de facto masih ada, tetapi secara de jure, secara hukum dia tidak diakui lagi waktu itu. Tapi mukim masih ada. Dari situlah bergerak memunculkan kembali sistem pemerintahan mukim. Dan ini kerja-kerja masyarakat sipil saat sudah pada posisi damai. Nah sampai sekarang mungkin kawan-kawan nggak tahu bahwa sekarang kita sudah dapat tuh sampai kembali lagi kita dapat yang namanya hutan adat. Di Aceh baru ada 8 kawasan yang diakui hutan adatnya. Saya bersama teman-teman itu membantu di 5 kawasan hutan adat. Nuntut. Dan itu bukan pekerjaan sebentar karena kerja-kerja advokasi yang didukung oleh, tapi di dalam buku ini tentang gerakan masyarakat adat kelihatannya masih belum banyak dibicarakan. Tetapi kalau soal demokratisasi, penguatan ekonomi dan lain sebagainya itu banyak dibicarakan, termasuk rehab dan rekonsiliasi. Itu banyak peran-peran yang sudah ada di dalam buku. Karena itu saya tidak membahas itu karena memang sudah ada di dalam buku. Tapi itu tantangannya apa ke depan? Satu, mungkin beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa ada tuduhan nih banyak nih LSM yang didanai oleh asing. Itu presiden yang bicara. Ya, sehingga dianggap bahwa ini LSM yang dibiayai oleh asing ini kerjanya nanti mengadu domba. Nah, ini yang kemudian ada proses-proses yang kemudian tidak sadar bahwa negara ini juga dibantu oleh asing. Nah, tapi ini sebenarnya kalau kita yang tidak kuat maka kita tidak berani untuk melawan, gitu. Artinya melawan kebijakan-kebijakan yang kemudian juga menindas masyarakat. Jadi artinya bahwa kalau saya berharap bahwa mulailah adik-adik dari proses-proses diskusi, mulai belajar lebih kritis, mulai lihat kondisi orang tua kita, kondisi saudara-saudara kita yang ada di kampung, dan kemudian mulailah bergerak. Mulai dari bangun kelompok-kelompok diskusi. Sehingga organisasi masyarakat sipil yang katakanlah tadi disinggung juga belakangan ini di Aceh mulai agak redup. Kenapa? Karena tadi sesungguhnya bahwa organisasi masyarakat sipil di Aceh masih ada ketergantungan dengan pihak luar, donor.
funding atau pihak lainnya. Sementara persoalan-persoalan masyarakat masih sangat banyak. Saya bicara ini meskipun saya di kampus, tetapi saya tidak lepas, hampir setiap bulan saya pergi ke lapangan, mesti ke kampung, masih kerja-kerja, dengarkan suara masyarakat di kampung. Saya masih mengorganisir kelompok-kelompok tani di Tamia, kelompok-kelompok tani di Aceh Timur, dan di kelompok-kelompok masyarakat adat. Saya sampai sekarang masih gitu, bersama teman-teman saya mendampingi teman-teman, mulai dari mendampingi untuk masyarakat agar mendapatkan wilayah kelola rakyatnya melalui mekanisme yang dibangun oleh pemerintah. Artinya kalau sekarang pemerintah itu sebenarnya ya, di satu sisi dia sebel, merasa diganggu, tapi di sisi yang lain dia senang dengan keberadaan OMS, organisasi masyarakat sipil. Bahkan kalau di Aceh disebut sekarang, disebutnya sebagai mitra pembangunan. Jadi tidak lagi disebut ini orang LSM, ini orang JO, tapi mitra pembangunan. Nah, adik-adik, saya berharap baca buku ini karena ini menjadi inspirasi. Buku ini sangat menginspirasi, luar biasa. Mungkin bagi saya karena mengalami langsung, pengalaman empiris langsung, menjadi langsung nyambung dengan buku ini. Tetapi bagi adik-adik, dengan membaca buku ini saya sangat yakin kalian akan mendapatkan inspirasi bagaimana pergerakan masyarakat sipil dan menjadi tanggung jawab kalian juga untuk ke depan. Yang tadi dikatakan oleh Bang Nasir, supaya kita tidak menjadi menara gading. Itu saja sebagai pengantar dulu, Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk Bang Budi. Menyampaikan tadi Bang Budi soal pengalaman beliau. Jadi begitulah kira-kira pengalaman di masa dulu. Kawan-kawan aktivis bagaimana ikut bersama rakyat membela demokrasi saat kita masih konflik dan juga ikut membantu saat tsunami. Yang terakhir kita persilakan Bang Dr. Saiful Akmal. Beliau salah seorang penulis. Bisa dilihat tulisannya di halaman 23. Tulisannya singkat sekali Bang ya, putus. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa sekedar menjelaskan. Kawan-kawan mahasiswa nantinya bisa menjadikan tulisan itu sebagai pemicu Bang, untuk menulis atau meneliti lebih lanjut. Kita persilakan Bang Saiful Akmal. Tulisan beliau di halaman 23 deh. Izin Bang Nasir, Bang Budi, ya, Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah, salawat kepada baginda Rasul. Yang kami hormati tentunya Bang Nasir Jamil, senior kami di UIN, dalam banyak hal ya. Yang kami hormati juga Pak Budi, senior dari sisi aktivis, jarak kami berbeda 10 tahun gitu. Bang Adi ya, itu wartawan senior ya, terakhir ketemu dalam acara Aceh Institute penguatan KIP dan Panwasli waktu itu Bang ya, di Media Center ya. Yang kami hormati juga Pak Adir ini, CEO Bandar Publisi, Bang Mutarudin, ada Bang Sahlan tadi, senior-senior. Jadi saya yang paling junior di sini. Jadi betul kata Bang Nasir tadi, meskipun guru besar, saya berharap masih tetap tidak terlalu besar ya. Karena kalau terlalu besar nanti bahaya Bang Nasir. Guru besar sekarang banyak ya. Ada yang juga guru besar kepala gitu ya. Ya jadi ada juga yang lektor, tapi lektor tanpa kepala, gentayangan di mana-mana gitu ya. Mencari banyak hal. Ya, tulisan saya tadi sudah diarahkan oleh Bang Adi di halaman 23. Tulisannya memang sangat singkat ya. Tapi saya menikmati sebenarnya, tetap waras. Jadi makanya selalu ikut bergabung dengan Bang Muklis untuk nulis, meskipun Bang Muklis itu berhasil memotivasi saya membuat penerbit lainnya yang mungkin tidak seterkenal. Kami agak indie-indie gitu ya. Pak Debooks ya. Beliau nulis 2000 sampai 2005. Rame-rame itu Aceh 2026 ya, saya belum sempat nulis. Ini ada Imum Ci tadi, Bang mana? Bang Sulaiman Tripa ya. Tentang apa tahun ini Bang? Tentang damai ya. Ini dua dekade damai kan. Damai ini milik siapa? Jadi tetap nulis, tetap aktif gitu ya. Latar belakang biar mungkin tadi sudah dijelaskan, tidak jauh-jauh juga seperti Bang Nasir. Mungkin Bang Nasir sudah ke nasional, Bang Budi nasional, saya juga
meskipun masih lokal, tapi mudah-mudahan sempat menyicipi aktivitas di kemahasiswaan. Kalau Pak Budi itu di Syah Kuala, saya di UIN. Ketika itu periodenya persis berbarengan ini kawan kuliah saya 2000 sampai 25. Kalau cerita ditangkap pernah waktu itu teringat Pak Abdullah Putih. Ya, betul Pak Abdullah Putih. Ya, jadi cerita kuliah di bawah desingan peluru juga biasa waktu itu ya, Pak Sahlan, kita di UIN, spesial sekali kita ya. Dari latar belakang aktivisme di mahasiswa sampai kemudian melanjutkan, tadi kan sudah dijelaskan. Ini Bang Nasir nanya ke Bang Budi ini berubah menjadi akademisi. 2 hari lalu saya ketemu Bang Afrizal Cutra, tapi via online, sudah jadi akademisi, sudah jadi Wadek sekarang ya, Wadek 1. Harusnya Bang Afrizal yang lebih pantas ada di forum ini gitu ya, sebagai senior. Jadi kami mengambil jalur yang sedikit berbeda lebih awal, walaupun dulu ada godaan-godaan untuk menyusul ke secara politik, untuk jadi wakil rakyat, untuk jadi eksekutif, untuk jadi legislatif dan seterusnya. Saya lama di Aceh Institute dari 2004 bisa dikatakan ya, di akhir-akhir mahasiswa. Jadi bagi yang mungkin tahu, abang-abang pasti tahu lah. Tapi kalau Aceh Institute ini scholar aktivis. Jadi aktivis, tapi banyak dari mereka itu memang punya jiwa setengahnya akademisi. Kantornya di belakang nih, di Limpo. Ya. Sebelum saya ada Bang Fajran Zain, sebelumnya lagi ada Bang Khairul Fahmi. Sesudah saya sebelumnya lagi ada Bang Saiful Mahdi ya, dosen Syah Kuala juga. Kemudian setelah saya ada Bu Muazinah sekarang ya, Kepala Prodi Ilmu Administrasi Negara. Nah, rangkuman dari yang saya observasi itu muncullah dalam tulisan halaman 23 yang kata Bang Adi Warsidi tadi memang agak belum selesai itu ceritanya ya. Dan saya berharap memang masih bisa melanjutkan. Cuman observasi awal ini kurang lebih sejak tahun 2005 kami melihat bahwa ada fenomena dulu disebut LSM atau Ornop gitu ya. Tadi yang terkenal itu ada Walhi dan semua seterusnya. Pasca tsunami dan pasca konflik, itu memang tantangannya dulu kita sempat kerjasama dengan berbagai macam pihak. Dulu ada Transparansi Internasional, saya sempat beberapa kali cuma ikut-ikut hadir di acara Gerak dengan Bang Akhiruddin, Sora ya Bang Miswar, dan terakhir dengan Bang Miswar ketika beliau sudah masuk ke ranah dari aktivis menjadi penasehat pemerintah waktu itu ya, Pak Irwandi. Kita diskusi tentang apa itu sebenarnya Aceh Carong. Rupanya ada loophole, ada begitu banyak lubang dan ruang yang bisa kita isi. Salah satu yang kita bisa lihat adalah program Aceh Carong itu kan komisi beasiswa ya. Dan kita baru siap saja 1 buku terkait Pak Kismullah yang memang sangat getol. Nah, ada 3 kategorisasi yang kami observasi. Ini masih amatan sangat dibilang orang dalam sekali juga enggak. Ya, jadi setengah dalam, setengah luar gitu ya. Yang pertama kan dulu ketika masa konflik itu siapapun atau organisasi manapun di Aceh itu konsolidasi demokrasi, konsolidasi organisasi itu cukup kuat. Sebelum saya di Aceh Institute lama, saya bersama Bang Juanda Jamal di Aceh SDF, Aceh Society Task Force, itu yang cerita dengan Pak Uto ya, cerita Aceh masa depan. Dan itu menjadi menarik. Karena kita nggak bicara masa lalu, Aceh masa depan. Terakhir ketemu sama Bang Muklis, Bang Juanda, beliau sudah bicara Aceh Lehesago. 3 segi. Ya. Jadi Janto Sabang, Banda Aceh. Nah, ketika itu saya fasilitator masyarakat, fasilitator organisasi paguyuban mahasiswa waktu itu. Bersama Bang Juanda. Nah, setelah itu baru agak lama, sempat berapa kali pindah di lembaga internasional, waktu itu dengan Kak Sarifah yang sekarang bukan Sarifah Rahmatillah, Sarifah ini Pak Budi, yang buat organisasi dengan Pak Ibnu Munzir, Aceh Hijau, ya hijau, kayaknya beliau Red Cross dulu ya, jadi itu.
Nah, kategorisasi pertama ketika itu adalah kita melihat bagaimana seperti yang diceritakan oleh Pak Budi tadi, organisasi masyarakat sipil itu benar-benar memberi warna dalam advokasi. Ya, waktu itu saya ingat sering kali ketemu dengan Bang Hendra, dua Hendra itu ya, Hendra Kontras sama Bang, dua-dua Hendra Kontras ya. Hendra Lohan yang di Kontras ya, yang jadi caleg belakangan siapa tuh Bang yang ke PA? Ya, Bang Hendra Fadli. Nah, jadi diskusinya mendalam sampai saya kemudian menjadi wakil gara-gara aktif di situ. Jadi kategori pertama organisasi masyarakat sipil itu benar-benar mengadvokasi. Nah, karena kami lebih cenderung dekat kepada aktivisme intelektual dan cenderung dekat dengan akademisi, maka yang kita bawa ketika itu paper pertama saya ketika masih baru bergabung di Aceh Institute, kita buat opini di mana-mana tentang damai Aceh di konferensi legal pluralisme dan tentang Aceh, tentang bagaimana damai itu diinisiasi oleh SBY dan JK. Lalu bagaimana peran masyarakat sipil, dan saya mengambil satu studi kasus mahasiswa UIN Araniri ketika itu. Itu kategorisasi pertama. Nah, setelah tsunami, ini kan terjadi goncangan-goncangan, tikungan-tikungan gitu ya. Khususnya setelah tahun 2010 sampai 2012 amatan kami pribadi. Ketika memang MDG selesai waktu itu. MDG Millennium Development Goals selesai dan funding-funding internasional itu sudah mulai menyatakan hampir selesai dengan Aceh. Isunya sudah mulai berubah. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Budi. Ini ada Bang Sahlan, saya juga belajar di LSM Bang Sahlan dulu. Apa namanya Bang? Yang di Brawe itu? Lakaspia, ya betul. Ya. Jadi ketika itu di fase kedua ini mulailah peran Ornop atau OMS itu berubah menjadi sekunder. Karena ketergantungan yang sangat kuat kepada donor asing. Tapi masih oke. Ketika itu saya ingat Aceh Institute dari pindah beberapa kali gitu ya, dari mana tuh Bang? Jalan Kulili itu pindah ke Brawe, lalu terakhir ke Darussalam. Nah, itu sudah permanen punya sendiri. Ya, kita dengan Bang Lukman dan seterusnya. Nah, saat itu kami mulai membaca arah ini. Dan di saat yang sama terjadilah diaspora intelektual. Hanya sedikit dari teman-teman, ya Bang Salan salah satunya ya, saya juga salah satu contohnya. Itu lanjut kuliah, mungkin Pak Budi juga. Nah, mulai terjadi kekosongan pelan-pelan dari sisi SDM. Saya ingat ketika itu bareng-bareng dengan Bang Kemal Fasha. Ingin kuliah, kebetulan saya ke Jerman. Dan ketika itu didorong juga oleh tokoh-tokoh yang peduli tentang Aceh tapi belum berani bersuara. Contoh Edward Aspinall dan seterusnya, ya, yang bercerita tentang Aceh. Nah, di kategori kedua ini perannya dari primer menjadi sekunder, sehingga ide-idenya mulai hilang. Mereka agak khawatir gitu ya. Ini sangat difahami secara organisasi karena mereka kehilangan SDM yang lanjut kuliah dan mereka juga mulai khawatir isu-isu dan dana-dana dari luar itu tidak bisa mereka lanjutkan lagi. Nah, lalu kan muncul isu SDG menjelang tahap ketiga. Nah, sekarang SDG mau habis nih, Pak ya. Apa temanya gitu ya? Nah, isu SDG. Jadi 2012 sampai 2020 nih itu kita membaca fase kedua ini. Fase kedua inilah yang membuat hanya LSM-LSM yang kemudian atau OMS yang benar-benar bertahan. Ketika saya diminta jadi direktur Aceh Institute, yang kami pikirkan cuma satu hal, konsolidasi LSM. Tapi belum berhasil waktu itu. Kita buat lagi round table dengan Bang siapa yang di Mata? Bang Alfian, Abu, ya. Lalu kita duduk juga dengan Bang Sudirman di forum LSM. Waktu itu hadir Bang Afrizal Cutra, tapi tiba-tiba terjadi dinamika politik. Dan forum itu berubah menjadi forum kampanye. Akhirnya tidak lanjut lagi. Nah, setelah beberapa hal, kecurigaan sesama NGO ini karena kekurangan dana semakin tinggi. Jadi kalau si A dapat, LSM A dapat kemudian dana dari internasional, LSM yang lain itu mendekat dan berharap bisa diajak. Ketika tidak diajak, rada-rada ngambek gitu ya. Kemudian fase ini sangat kritikal karena di fase inilah diawali dengan fase beberapa aktivis itu mulai masuk ke partai politik dan menjalani karir di politik.
Itu di fase-fase awal 2005-2010. Ketika itu ada dibuat beberapa partai lokal ya, Pak Tamrin ya, dan seterusnya ya, membuat PRA. Ya. PRA lalu sepertinya belum berhasil. Akhirnya kita 2000 berapa itu Pak Irwandi manggil beberapa, akhirnya diajak menjadi tenaga ahli atau bahkan sampai sekarang aktivis Bang Kausar dan seterusnya. Ya, kita appreciate, memang harus banyak peran yang diambil. Jadi cuman yang terlupakan adalah konsolidasi dan penguatan organisasi OMS ini. Yang terjadi adalah hanya beberapa yang bertahan. Waktu itu kita sempat buat beberapa kegiatan, satu kolaborasi dengan semua LSM. Jadi kita buat kolaborasi. Jadi kita buat kegiatan dengan MATA, kita buat kegiatan dengan forum LSM, dengan berbasis tematik, dengan bahkan komunitas apa itu yang Kanotbu. Jadi kita ingin ada literasi melalui film karena TV Eng Ing Ong sudah menghilang gitu ya. Nah, ketika itu pada fase kedua inilah terjadi orang-orang yang bertahan tapi tidak ada regenerasi dari LSM. Ada tapi mungkin tidak sebagus dulu karena beberapa faktor. Dan disinilah isunya sudah berubah. Aceh tidak lagi prioritas dari sisi sosial, politik, demokrasi. Aceh dianggap selesai, dari sisi pembangunan dianggap selesai. Akhirnya berubah isu. Isu sekarang yang dulu fokus ke isu korupsi, di pemerintahan sudah mulai masuk ke isu korupsi pembangunan dalam konteks penguatan lingkungan. Jadi bagaimana ini proyek-proyek di di pedalaman, di Aceh Selatan, di Barat Daya, Ladia Galaska. Nah, jadi isu-isu yang beririsan dengan lingkungan. Ya, mungkin Bang Adi dan Pak Budi lebih paham ini ya. Dan terakhir saya juga kayaknya tidak bisa menolak, dan ada fase baru di OMS ini ketika LSM tradisional itu sudah mulai berkurang, baik dari sisi jumlah maupun SDM maupun dana. Kami menginisiasi di tahun terakhir di Aceh Institute, selain kolaborasi dengan semua LSM, kita memutuskan tidak lagi masuk, karena kita pernah mencoba proposal ketika itu dengan ICW, tapi saingannya malah Transparansi Internasional gitu. Dan kita dari Aceh gitu ya. Jadi kita pikir mungkin sudah bukan saatnya lagi mengupayakan kolaborasi dengan lokal dan nasional. Kita harus menginisiasi sesuatu yang baru. Akhirnya kita berhasil mendapatkan program yang itu tuh, yang kawasan tanpa rokok, yang itu multi-yes. Nah, tapi kan pertanyaannya kemudian adalah ada ujian di LSM, sekonsisten apa mereka dengan isu yang mereka kembangkan. Apakah kalau Walhi memang sudah nyambung ya, tapi kemudian ada pertanyaan kenapa LSM lain, Kata Hati Institut, Aceh Institut, itu mulai beralih ke isu yang bukan isu core mereka, demi bertahan misalnya. Dan disinilah peran kedua itu yang sekunder menjadi peran tersier, menjadi peran figuran. Sebenarnya ada yang bagus ini, munculnya komunitas-komunitas. Ketika itu akhirnya kami buat komunitas SDG karena kita didekati oleh teman-teman dari yang fokus ke isu lingkungan. Nah, ketika inilah kemudian sepertinya pelan tapi pasti koordinasi, konsolidasi dan teman-teman LSM semakin lama advokasinya semakin kecil. Karena sebagian menjadi politisi, sebagian menjadi staf ahli, sebagian menjadi akademisi termasuk kami gitu ya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah kita pernah membuat Aksis Darussalam di IKAYOS. Ketika setelah di Aceh itu saya di IKAYOS. Ini mengumpulkan semua LSM untuk mendorong. Jadi memang betul Bang Nasir bilang tidak ada ketersinambungan antara pemerintah, LSM, kampus. Makanya kampus tadi menjadi Menara Gading, bukan Menara Air. Jadi 3 hal itu yang mungkin bisa kita kategorisasikan. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Saiful Akmal. Oh ya, Prof. Sorry. Sorry, Prof. Terah tertinggi. Selamat datang, Bang Fuad. Ada 3 tadi materi di depan kita yang telah memberikan sedikit wejangan. Ada dari Bang Nasir tadi yang saya kutip, yang sangat bagus kutipannya. Literasi itu bukan aktivitas individual, tetapi hak sosial.
Itu kawan-kawan kalau misalnya mau nulis-nulis apa kayak kata-kata indah kayak gitu ambil aja tuh nggak apa-apa. Tulis di bawah Bang Nasir Jamil ya gitu Bang ya. Tapi kemudian negara itu belum menjadikan literasi itu sebagai mendukung literasi dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penerbit misalnya, penulis misalnya, pajak masih tinggi dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berjuang bersama-sama bagaimana supaya literasi bukan hanya sebagai masuk dalam forum-forum dialog, tetapi juga bisa mempengaruhi kebijakan di tingkat negara. Bang Budi juga tadi bercerita tentang bagaimana aktivitas beliau dari masa konflik, di mana OMS selalu berpihak kepada rakyat, berjuang bersama rakyat, dan kemudian juga pada saat-saat tsunami. Terakhir, Pak Prof, Bang Budi belum Prof ya? Belum ya? Kalau dokter sih tiga-tiganya udah dokter. Prof Saiful Akmal tadi bercerita soal bagaimana kehidupan OMS di fase awal masa konflik, kemudian ada fase pertahanan. Kalau beliau bersebut hanya beberapa yang bertahan, ya gitu kira-kira ya Bang. Tetapi kemudian yang terakhir itu adalah inovasi. Bagaimana OMS mencoba bertahan dengan komunitas-komunitas yang kecil di tengah kekurangan anggaran dan otomatis juga efisiensi dari negara dan SDM. Karena rata-rata kalau aktivis itu jadi dosen ngomongnya sudah agak tertahan gitu Bang, nggak berani kritis gitu. Saya melihat beberapa yang seperti itu. Kalau Bang Nasir wartawan dulu aktivis, tapi jadi anggota dewan itu malah lebih kritis saya lihat. Tapi kalau beberapa aktivis yang jadi dosen, jadi pejabat di partai, itu ngomongnya sudah agak kalem gitu udah. Sering seperti. Mungkin itu juga jadi tantangan salah satu OMS. Saya kembalikan ke kawan-kawan mahasiswa, mungkin hanya satu sesi karena waktu kita. Yang lainnya nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol di luar. Ada 3 atau 4 pertanyaan, kita buka sesi satu sesi saja. Dipersilakan kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin apa saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak terkait buku ini juga nggak apa-apa. 1, 2 ada yang dari cewek 1. Ini di belakang dia ada. 4. Di belakang layar ada satu. Mau nanya gimana cara dapat nilai bagus juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi agak bebas ya. Berapa orang tadi coba? 2, 3, 4, 5. Yang dari magang yang mana? Yang dari magang magang Sago yang mana? Ada? Nanti tunjuk tangan lagi ya. Saya nggak bisa. Ini dulu. Dipersilakan singkat ya. Jangan banyak mukadimahnya, tapi tanya singkat saja. Nilai saya C terus gimana dapat A gitu. Nah, jadi contoh singkat saja seperti ini. Dipersilakan, Adik. Nama? Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Azratul Umami. Nah, jadi untuk pertanyaannya, tadi di awal saya itu tertarik mengenai pembahasan tentang masyarakat sipil. Nah, tadi Bapak Nasir ada bilang mengenai bahwasanya masyarakat sipil itu adalah berarti masyarakat yang beradab, masyarakat yang memiliki peradaban, yang dimana berarti dia itu adalah masyarakat yang paham dan mengerti tentang hak dan tanggung jawabnya. Berarti jika ada masyarakat yang enggak tahu akan hal tersebut, berarti itu bukan masyarakat sipil, begitu Bapak? Nah, jadi pertanyaannya, ini pengalaman ya Pak, pengalaman yang saya lihat di lingkungan perkuliahan, di lingkungan masyarakat, bahwasanya sejauh ini ternyata masih banyak belum termasuk ke dalam kategori masyarakat sipil masyarakatnya gitu. Mungkin kalau kita berbicara tentang faktornya itu banyak, mulai dari faktor pendidikan, faktor lingkungan keluarga, ataupun faktor lingkungan masyarakat itu sendiri gitu. Dan mungkin kalau kita berbicara tentang solusi, mungkin salah satu solusi kami sebagai mahasiswa pendidikan nih Pak, yaitu
yang insya Allah akan menjadi guru ke depannya. Mungkin salah satunya adalah menciptakan bagaimana dari masa kecil itu untuk bisa open minded terhadap hal ini gitu. Dan yang menjadi poin penting dalam pertanyaan saya itu adalah salah satu faktor lainnya itu adalah mungkin kenapa masyarakat itu enggak tahu dan bahkan enggan untuk mau tahu apa hak dan kewajibannya gitu. Itu mungkin faktornya adalah karena kurangnya rasa peduli ataupun rasa percaya terhadap pemerintah itu sendiri. Karena di tengah dinamika yang terjadi ya, kawan-kawan semua kita tahu bahwasanya banyak sekali mungkin yang kita rasakan hal-hal yang kurang transparan antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi mungkin karena salah satu faktor itu juga menyebabkan masyarakat kurang aktif dalam menjadi masyarakat sipil gitu Bapak. Nah jadi sebagai pemerintah sendiri, yaitu anggota DPR RI, ada nggak sih Pak gitu solusi yang memang signifikan dan juga cepat yang bisa mengubah gitu? Baik, terima kasih. Apa Umami ya namanya tadi ya? Amiratul. Oke, ngomongnya cepat kali Bang, agak susah kita. Itu ciri-ciri Gen Z. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya apresiasi ruang diskusi ini telah dibentuk dan harus banyak dibentuk ruang diskusi karena kenapa? Ruang diskusi ini untuk menjaga lingkungan publik itu tetap waras. Berikutnya, saya juga di ruang diskusi ini Nama dulu mungkin deh. Nama dulu ya, maaf atas lupanya. Perkenalkan, nama saya Rian Firmansyah SHMH selaku alumni Fakultas Ilmu Hukum Universitas Syahkuala. siapa? Diulang. Pengennya ruang diskusi ini dibentuk di Fakultas Hukum. Siapa namun karena dibentuk FK, saya juga hadir di ruang FK ini karena ada Pak Nasir Jamil nih, yang mungkin termasuk kami mengidolakan Pak karena kebetulan Bapak lumayan kritis. Terkait dengan hal itu, terkait dengan ruang publik ini, memang tantangan masyarakat sipil ini sangat banyak di lapangan. Terutama terkait dengan keadilan ya, tidak ada keadilan, tidak ada kepastian. Itu menjadi tantangan daripada masyarakat sipil kita. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak narasumber di depan, bagaimana cara merangsang masyarakat sipil ini untuk bisa berbicara dan tidak terjadi pemungkaman? Karena kenapa? Hak masyarakat, hak warga negara itu dilindungi oleh publik, dilindungi oleh negara. Berbicara, berorganisasi itu dilindungi oleh negara. Tapi saya melihatnya di waktu ini di sektor regional Aceh maupun di nasional itu melihat ruang publik itu ataupun masyarakat sipil itu agak takut berbicara terkait dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Di forum ini saya pengen menanyakan kepada mungkin Pak Nasir Jamil bisa memberikan tanggapannya. Mungkin ada isu-isu di nasional yang mungkin belum sampai ke kami di Aceh. Mohon disampaikan Pak, kenapa ini terjadi dari nasional sampai dengan ke daerah? Masyarakat kebanyakan tidak berani berbicara. Makanya saya mengharap di ruang diskusi ini adik-adikku mahasiswa itu kita jangan takut bicara. Karena kenapa? Dari mahasiswa lah menjadi Indonesia hebat. Tidak mungkin Indonesia itu hebat jika mahasiswanya ataupun yang peserta didik itu tidak berani berbicara, tidak berani berkomentar. Mungkin cuma demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin atas ketidakaturan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Maulida sedikit sangat apresiasi Bapak, sangat tertarik bahkan dalam membaca konflik perjalanan Aceh dalam merdeka pada saat ini, yaitu tentang gencatan bersenjata antara GAM dengan TNI yang bahkan termasuk kepada pelanggaran HAM berat Indonesia Bapak. Nah, dan satu konteks lagi Bapak, yaitu antara rezim Soeharto pada tahun 1998 yang bahkan pada saat ini kita ketahui bahwasannya pergerakan tersebut yang mengambil peran paling besar ialah mahasiswa. Nah, pertanyaan yang ingin Maulida sampaikan Bapak, bagaimana peran mahasiswa sekarang? Kan tidak mungkin adanya jam waktu untuk kita kembali ke masa lalu untuk bisa berdampak terhadap masa depan. Bagaimana peran kami mahasiswa dalam menghadapi tantangan tidak hanya di negeri Aceh sekarang ini, tapi kami bisa berdampak tidak hanya bagi negara, bagi Aceh dan juga bagi masyarakat sekitar Bapak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin perkenalkan sebelumnya Bapak, nama saya Pasya, saya dari Visip USK. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Saiful Akmal, mungkin sedikit saja Bapak, saya sangat terkesan dengan penjelasan Bapak tentang perihal OMS tadi. Nah, dalam buku ini Bapak disebutkan bahwa peran OMS ini di Aceh mengalami pergeseran dari aktor utama menjadi lebih terbatas, bahkan terkesannya hanya pelengkap dalam proses politik Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang menjadi faktor utama dan penggeseran ini? Nah, bagaimana masyarakat sipil bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan independennya? Mungkin itu pertanyaan utama dari saya. Sekian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprita dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Leting 2023. Tadi sempat saya membaca di bagian bab 9, yaitu partisipasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Di situ ada tingkatan partisipasi menurut Sherry Aristeng. Yang di situ, mohon maaf sebentar Pak. Di situ saya sedikit ada pertanyaan dan tertarik dengan penulisan Bapak menurut tingkatan partisipasi. Yaitu yang pertama, apa dampak jangka panjang jika masyarakat hanya terus berada pada tingkat partisipasi rendah seperti manipulasi atau terapi? Dan di situ menurut Sherry berkata bahwa tingkat partisipasi yang tertinggi yaitu citizen control. Nah, menurut Bapak, apakah partisipasi masyarakat sipil sudah mencapai citizen control tersebut? Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi Pasya ya. Pasya ungu atau Pasya Pasya merah ini? Merah dongker. Jadi Pasya terima kasih atas atensi tulisannya. Ya ini yang pertama mungkin disclaimer dulu lah ya, bahwa ini observasi personal. Jadi tidak bisa digeneralisir. Bisa jadi orang membacanya berbeda, tapi secara umum yang saya observasi kira-kira seperti itu. Nah, kalau penyebabnya, kalau di tulisan beberapa sudah disampaikan. Kalau diskusi sebelum mulai acara tadi, saya, Pak Budi, Pak Adi juga bicara tentang satu perubahan isu. Ya tadi betul juga, kita sudah tidak konflik lagi, sudah tidak seksi lagi. Ya. Dan bukan seksi konsumsi. Jadi kita sudah tidak dikonflik lagi, isunya berubah dari isu sosial politik menjadi, contoh, ketika saya di IKAYOS kita pernah buat proposal ke beberapa kedubes. Nah, jawaban mereka sederhana, Aceh tidak lagi dalam prioritas kami, karena Aceh dianggap selesai dengan rekonstruksi dan rehabilitasi plus rekonsiliasi dengan terbentuknya partai politik dan segala macam. Jadi tidak jadi prioritas mereka. Lalu kami nanya, lalu apa isunya? Isunya 3, blue economy waktu itu. Sekarang sudah bukan blue economy lagi ya. Green economy. Sekarang orang sudah blue economy. Nah, jadi dari hijau aja ke biru, orang Aceh sama, hijau ke biru sama. Jadi Uin Unsiah itu jantung hati. Uin biru, Unsiah hijau gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama, perubahan isu. Dan isunya memang isu lingkungan, isu gender. Saya sepakat tadi, bahkan kami pernah diskusi dengan beberapa perwakilan UNICEF. Dia nanya, UIN bisa nggak bantu dengan prodi, misalnya prodi hukum keluarga, bahas tentang bagaimana fenomena pernikahan dini. Intinya adalah pelarangan pernikahan dini, gitu ya. Dan tingkat perceraian. Jadi isu-isu seperti itu yang kemudian sekarang muncul. Jadi isu ekonomi yang dikaitkan dengan lingkungan dan isu kesetaraan, gender, dan seterusnya. Kami pernah merespon dengan membuat program dengan Kak Norma, apa namanya? Lupa saya. RPUK. Jadi pelatihan caleg, waktu itu Aceh itu dengan RPUK, pelatihan bagi calon caleg perempuan. Seperti itu. Jadi isu yang kedua adalah perkara support finansial dan support organisasional. Jadi support finansial itu memang terasa sangat berat karena beberapa memang hidup di situ, ya. Nah, ini secara objektif membuat kondisinya, apalagi pemerintah tidak punya perhatian dan tidak berupaya menghubungkan antara pentahelik itu, antara LSM, kemudian masyarakat sipil dan
kampus. Jadi sering nggak nyambung. Kampus buka prodi baru, tapi prodi yang menurut mereka menguntungkan, tapi tidak kemudian berkontribusi terhadap pembangunan. Contoh beasiswa lah. Ketika dikasih beasiswa, seperti dikasih uang kepada kita, misalnya untuk sekolah atau kuliah, kita pingin kan tentunya mereka balik dan berkontribusi. Ketika ditawarkan skema ini, nggak gitu jelas juga arahnya seperti apa. Katanya vokasional, tapi kemudian juga ada beberapa hal yang harusnya di handle oleh pendidikan dasar dan ini ada ketua MPD di sini. Baik, yang ketiga organisasional. Ini tidak ada regenerasi. Saya ketemu dengan orang-orang yang sama jadi direktur LSM beberapa itu. Dan saya bilang sudah saatnya abang kakak naik ke level nasional atau naik ke level internasional di Asia Tenggara. Dan itu sudah bicarakan waktu itu ngomong misalnya Pak Sudirman LSM, saya waktu itu Pak Abu, siapa nih kita dorong dari Aceh sebagai pengganti Bang Ilham di KIP misalnya ya. Tapi setelah itu pembicaranya bubar menjadi pembicaraan siapa calon wali kota atau siapa calon gubernur. Jadi 3 hal itu penyebabnya. Dan sebagai closing statement, makanya agenda advokasinya berubah dari agenda publik menjadi agenda personal. Sehingga friksi-friksi antara LSM itu kemudian menjadi menguat tanpa sadar gitu ya, tanpa sadar. Mungkin niatnya nggak gitu. Sebagai penutup, saya ingin dorong seperti ini. Beberapa waktu lalu saya juga ngajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Dakwah, fakultasnya Bang Nasir dulu, dan di Fakultas Tarbiyah dan Pasca Sarjana. Beberapa kali saya sempat mendampingi demo waktu ramai-ramai waktu masa Pak Nova. Kami ikut demo. Kalau Pak Sarifudin Abi malah baca puisi gitu ya. Kalau saya menyediakan konsumsi. Karena mereka nggak ada yang kasih konsumsi minum waktu itu. Nah, saya cuma diskusi satu hal ke mereka dan ini kami berharap teman-teman di sini. Nah, ketika demo itu pembahanannya harus cukup. Satu, jadi kita tahu isu. Waktu itu isu tambang. Pelajari isu tambang itu. Yang kedua, ketika demo atau apa, sekarang demo sudah tidak relevan lagi. Karena tadi tidak ada konflik, tidak ada pemicunya dan segala macam, dianggap malah menyusahkan, membuat macet, semua segala macam. Jadi ini kan anak-anak Unsiah ini jadi ketua BEM-nya SI sekarang ya kan. Nah itu jadi momen. Nah tapi jangan juga mahasiswa itu jadi event organizer, buat acara target segini, lalu setelah itu apa? Nah ini yang menjadi catatan. Jadi kita akhirnya hanya menjadi mahasiswa menjadi event organizer, buat acara walimahan, wedding organizer, beda-beda tipis, tapi kita nggak dapat apa-apa, kita nggak tahu apa isunya, kita nggak bisa berjejaring. Kalau peran karir, saya pikir sekarang sudah mau jadi influencer semua ya. Jadi saya pikir sekarang sudah lebih cenderung individualistik dan agak susah kemudian membuat. Fenomena yang kami tangkap di kampus sebagai penutup adalah orang lebih senang dengan komunitas yang tanpa ketua. Sehingga UKM, UKK yang jadi dulu mendidik aktivis-aktivis ini juga kurang peminat gitu ya. Paling mereka mau di HMP atau HMJ. Tapi komunitas ini yang disupport. Makanya di bawah kami itu ada beberapa komunitas YouLead, komunitas cocok bro yang di Pasi benar. Zero waste. Mereka buat zero waste, komunitas SDG. Nah, saya pikir itu kita dorong. Tapi ini harus disambungkan dengan Bapeda, dengan LSM. Yang relevan gitu ya, karena mereka yang kemudian akan itu. Jadi kalau untuk ke BEM, kalau mereka mau ke Dema, ke SEMA, mereka jengah dengan dinamika politiknya, gitu ya, itu yang kami tangkap. Jadi barangkali terakhir, mudah-mudahan sesi ini sangat bagus, literasi kita meningkat dibanding Sumatera Utara, tapi tipis gitu ya, jumlah buku yang dibaca itu sekitar 4-6 tahun. Tapi ini pertanda baik, orang nggak baca buku lagi hard copy ya, Pak Uklis, kami juga sama-sama penerbit, orang sering cari buku, audio, semua segala macam. Tapi tingkat kreativitas meningkat. Jadi harus perlu dicari format baru di mana ketemu OMS, komunitas, kampus, dan juga pemerintah. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin sharinglah sedikit ya dari pertanyaan Rian, Bung Rian SHMH. Terkait dengan bagaimana masyarakat kemudian tidak berani berbicara karena dibungkam. Tapi kalau saya melihat justru di saat sekarang keberanian berbicara itu lebih terbuka. Orang lebih berani. Lihat saja bagaimana sekarang masyarakat berani mengungkap
polisi yang nakal. Atau misalnya ada 2 anak SMP yang berani membuat lagu tentang ijazah palsu. Ya, ini contoh-contoh saja nih. Nah, yang paling penting adalah kemarin kita refleksikan pada diri kita. Kenapa kita menjadi takut untuk berbicara? Gitu. Ada banyak kan sekarang orang-orang yang sangat berani untuk berbicara. Apakah dibungkam? Ada yang salah nyanyi lagu Garuda Pancasila waktu itu ya, tapi malah kemudian dijadikan sebagai duta. Salah pun diapresiasi sekarang. Atau sebenarnya kita lihat bagaimana Rocky Gerung berbicara dengan sangat lantang ya, mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi juga nggak ada masalah. Nah, menurut saya keberanian itu memang tumbuh dari diri kita dan terlatih, dan itu terlatih karena empati kita terhadap sebuah persoalan. Jadi kalau menurut saya sekarang justru pembungkaman itu sangat tidak terlalu seperti yang kita alami pada masa-masa dulu. Mungkin dulu berani berbicara, saya pernah tidak boleh keluar dari kampus ini hampir 1 minggu. Hanya gara-gara waktu itu tahun 97 atau 98, sudah 97, saya sudah meminta Soeharto jangan mencalonkan lagi jadi presiden. Saya ngomong, dimuat oleh wartawan Waspada, Bang Aldin ya? Aldin. Bang Aldin yang menulis, Bang Aldin juga kena tegur. Yang ngomong saya, yang kena tegur wartawannya. Gitu. Hanya gara-gara ngomong Soeharto sudah tidak cocok lagi untuk mencalonkan sebagai presiden. Pada saat itu masa Orde Baru, itu ya nekat saja gitu. Nah, itu tantangan saat itu, kita sendiri tidak boleh. Saya juga pernah tidak boleh keluar dari di forum di sini. Waktu itu WR3-nya masih almarhum Pak Haidar. Ada saya, ada Lukman AG, ada beberapa aktivis pers kampus tidak boleh keluar dari kampus karena diancam tembak. Kami juga nggak yakin apakah betul diancam tembak, karena waktu itu memang selalu memimpin aksi-aksi. Sehingga kami memang terus tidur di UKM. Dulu masih boleh tidur di UKM ya. Kalau anak sekarang kan kalian nggak pernah menikmati bagaimana nikmatnya tidur di kampus ya. Generasi kami masih menikmati tidur di kampus gitu. Jadi soal keberanian berbicara sesungguhnya adalah tergantung pada diri kita. Bagaimana kita tidak berani berbicara pada saat itu ya, pada saat konflik dulu di Aceh, kita hampir setiap hari koran-koran itu memberitakan tentang kematian. Hari ini si A ditembak, besok si B ditembak, dan hampir tiap hari kita dengar itu. Baca koran isinya itu. Lalu kita kan tinggal menunggu giliran. Hidup itu kan hanya sementara. Toh kita hanya menunggu kematian kan. Kalau nggak sekarang berbuat apa-apa, sudah mati duluan kan rugi. Bagus kita berbuat, bahwa mati sudah pasti. Tapi berbuat sesuatu harus dilakukan. Kan gitu. Kalau di penjara, banyak kok orang yang di penjara itu jadi sekolah yang bagus. Tapi di penjara bukan karena narkoba, di penjara bukan karena kejahatan yang lain, tetapi karena membela kebenaran. Itu nggak ada masalah. Jadi nggak perlu takut gitu. Dan siapa yang membungkam ya pasti akan ada perlawanan. Semakin dibungkam pasti semakin ada cara berlawan. Saya kira gitu. Karena itu yang paling penting adalah tanamkan rasa empati, rasa peduli kita terhadap kondisi dan situasi masyarakat. Bedanya sekarang begini, pemerintah itu tidak lagi seperti zaman dulu yang keras kaku segala macam. Sekarang orang advokasi tidak harus sekarang demonstrasi juga adalah jalan terakhir. Betul-betul jalan terakhir. Kenapa? Karena sekarang kok kita mau audiensi dengan gubernur, mau audiensi dengan anggota DPR, jauh lebih mudah. Kalau dulu harus dobrak-dobrak pintu. Tapi sekarang lebih mudah. Meskipun sampai sekarang juga masih ada kan demo-demo segala macam gitu. Itu sebenarnya jalan terakhir, dan itu demo itu hanya untuk sesekali menunjukkan bahwa kita punya masa, kita punya kekuatan. Tetapi apa substansinya dulu? Kalau substansi kita yang kita mau dorong bisa, kenapa kita harus takut? Kira-kira itu. Nah kemudian di 98, anak 98 dengan anak sekarang. Anak 98 itu dimenangkan oleh momentum. Jadi momentum itu yang kita dimenangkan oleh momentum. Saat itu Orde Barunya sangat luar biasa, di Aceh sedang konflik luar biasa dan sebagainya. Setiap zaman punya tantangannya. Tidak akan mungkin sama mentalitas perjuangan anak 98 dengan mentalitas anak sekarang. Kenapa? Karena tantangannya udah berbeda. Tantangan kalian mungkin tidak lagi berhadapan dengan senjata. Dulu mau ke lapangan, mau ke kampung-kampung, kita dihadang di setiap pos-pos tentara ada. Ada pos, dulu kan gini, ke kiri sedikit kita dipikir GAM, ke kanan sedikit kita dianggap orang RI. Jadi anak-anak dulu memang harus lebih cerdas di dalam melihat situasi dan kondisi zaman itu. Tapi zaman sekarang kan tantangannya berbeda. Karena itu jangan juga berpikir bahwa kalian harus sama dengan anak 98, tantangannya beda. Jadi lihatlah, yang paling penting adalah ketika melihat masyarakat masih
tertindas, masyarakat masih dalam kemiskinan dan sebagainya, jangan pernah berhenti untuk bersuara. Gitu. Itu, dan terakhir saya ingin mengatakan begini, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk membaca. Mantan Gubernur Aceh Pak Ibrahim Hasan itu selalu saya ingat itu. Beliau mengatakan begini, bahwa kita itu harus pandai dan mampu membaca tanda-tanda zaman. Membaca itu tidak hanya membaca buku, tapi diajak untuk membaca tanda-tanda zaman. Karena yang selalu akan ada adalah sebuah perubahan, dan semangat untuk terus berbuat itu harus kita lakukan. Saya sampai sekarang masih tetap bersama kelompok tani di berbagai tempat, bersama kelompok masyarakat ada di pinggir-pinggir hutan. Saya masih juga keluar masuk hutan sampai sekarang. Di celah-celah atau di sela-sela ketika saya kosong mengajar itu lebih banyak. Gitu. Jadi karena itu saya agak banyak tahu di berbagai, tidak hanya di Aceh. Alhamdulillah saya sudah keliling Indonesia hanya untuk belajar dengan komunitas, dan itu kesempatan juga untuk kita belajar lebih banyak, peduli lebih banyak dengan komunitas. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya katakan tadi adik-adik, masyarakat sipil itu berdiri di tengah antara pasar dan negara. Ya, mereka bisa dikooptasi oleh pasar dan bisa dikooptasi oleh negara. Oleh karena itu konsistensi organisasi masyarakat sipil ini menjadi penting. Karena pasar bisa jadi membutuhkan mereka untuk kepentingan pasar. Negara juga membutuhkan mereka untuk kepentingan negara. Nah, karena itu mereka harus menjadi orang-orang yang waras, orang-orang yang rasional. Ketika mereka tidak waras, mereka tidak rasional, maka peluang untuk dikooptasi oleh pasar, peluang untuk dikooptasi oleh negara itu sangat besar. Ya, apalagi kalau kemudian mereka ya bermetafor ya, ketika misalnya masih muda atau masih mahasiswa, ya mereka kritis, lalu kemudian mereka jadi dosen, mereka bahagia dari aparatur sipil negara. Nah, disitulah kadang-kadang ya mereka maju kena, mundur kena, kira-kira begitu. Maju kena, mundur kena. Oleh karena itu memang masyarakat sipil ini harus dikader. Ya, jadi ketika misalnya yang senior-senior ini sudah menjadi abdi negara, menjadi aparatur sipil negara, di mereka kadang-kadang mereka sungkan, pakai dan lain sebagainya, maka yang menjadi kader-kader tetap bersuara, ya bersuara. Jadi ini penting dalam pandangan saya supaya masyarakat sipil ini tidak mengalami pembusukan, ya. Sebab ketika mereka dikooptasi, maka mereka akan menjadi busuk, ya, mengalami pembusukan. Nah, itu sebabnya kenapa perlu ada ruang, ya, dan ruang itu oleh masyarakat sipil itu terus melakukan pembelajaran. Nah, itu satu. Jadi masyarakat sipil sangat dibutuhkan karena mereka berada di tengah, ya, untuk mencegah pasar, oligarki misalnya, ya, namanya juga oligarki, ya, kalangan sedikit. Dia punya orientasi, ya, bukan hanya politik tapi juga ekonomi. Jadi kalau kebijakan-kebijakan politik, kebijakan ekonomi dikendalikan oleh orang yang sedikit, yang oleh Rahman Toleng disebut a few, orang yang sedikit, ya. Tapi dia mengendalikan kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan politik di satu negara. Mereka nggak banyak, tapi mereka mempengaruhi, ya, kebijakan-kebijakan baik ekonomi maupun politik negara. Sebab mereka punya segalanya, ya. Apalagi hari ini sistem politik semakin mahal. Ya, membutuhkan uang yang tidak sedikit, sehingga disitulah orang-orang yang few tadi, orang-orang yang sedikit tadi, ya, memiliki pengaruh yang besar. Jadi itu satu, ya. Yang kedua, ya, karena ini adalah sesi terakhir, disampaikan oleh Amira, kemudian juga Rian, kemudian Maulida, Pasha, sampai kepada Rizka. Ya, soal perubahan. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Ya, perubahan itu sebuah keniscayaan. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughairu ma biqaumin hatta yughairu ma bi anfusihim." Lihatlah, Al-Quran itu menggunakan kata kerja, yughair. Ya, kata kerja. Kata kerja itu ada kata kerja dasar, ada kata kerja turunan, ada kata kerja aktif, ada kata kerja transitif, gitu ya. Jadi kata kerja aktif, ada juga kata kerja pasif. Ya. Jadi di sini, ya, Al-Quran menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu kata kerja yang membutuhkan objek, ya, memakan, pasti nasi, buah dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu begitu indahnya Al-Quran itu, ya,
merangsang kita untuk melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Tuhan itu tidak mengubah nasib satu kaum kecuali ya anfus. Anfus itu jamak dari kata nafs. Jadi kata nafs itu jamaknya itu anfus. Jadi anfus itu artinya jiwa. Anfus itu artinya diri. Jadi kalau kita ingin mengubah suatu kaum, maka diri yang ada dalam kaum itu harus diubah. Nah, pertanyaannya, mana yang dahulu mau kita ubah? Apakah cara dia berpikir atau seperti apa? Nah, makanya banyak kemudian orang melihat, wah, yang harus diubah dulu pikirannya. Harus diubah pikirannya. Ya, karena pikirannya akan menentukan cara dia melihat sesuatu. Nah, akhirnya banyak buku, ya, kemudian diskusi macam-macam dan sebagainya. Tapi ingat, manusia itu kan terdiri dari 3 unsur. Ada akal, ada jasad, dan ada perasaan. Kalau salah satu saja disentuh, yang lainnya diabaikan, terjadilah keguncangan, ketidakseimbangan. Hanya mementingkan aspek akal misalnya, lupa dengan rasa, dengan kalbu, apalagi dengan jasad, akhirnya jadi penyakitan dia. Pintar tapi penyakitan. Ya, pintar tapi penyakitan. Ada tidak sakit tapi nggak pintar, bodoh. Nah, karena itu sekali lagi ketika kita bicara perubahan, maka salah satu landasannya tadi itu. Bahwa kata kerja, yughairu, ya, itu kata kerja aktif, kata kerja transitif. Dan itu dilakukan terus menerus. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari. Ya, jadi kata kerja yang terus menerus dilakukan. Jadi perubahan itu nggak boleh berhenti sebenarnya. Nah, oleh karena itu pertanyaan adalah, untuk melakukan perubahan itu dibutuhkan pikiran-pikiran yang berpengaruh atau orang yang berpengaruh. Mana yang kita dahulukan ketika kita ingin mau melakukan perubahan? Apakah pikiran-pikiran yang berpengaruh atau orang-orang yang berpengaruh? Pikiran-pikiran berpengaruh, gak penting orang berpengaruh. Oke, ya itu nanti bisa kita diskusikan. Ya, jadi ada orang yang berpengaruh, ada pikiran yang berpengaruh. Nah, maka itu kalau kita ingin mengubah, mana ada dia punya pengaruh, ya, dia bisa mengubah segalanya. Tapi dia nggak punya pikiran yang berpengaruh, dia punya orang, ya, dia punya sosok yang berpengaruh. Dan dua-dua dibutuhkan sebenarnya untuk melakukan perubahan. Kita membutuhkan pikiran-pikiran yang berpengaruh, ya, dan kemudian orang-orang yang berpengaruh. Nah itu, jadi ini kita butuhkan untuk melakukan perubahan tadi itu. Nah, orang-orang yang berpengaruh ini, ya tentu tadi orang-orang yang beradab, ya, orang-orang yang peduli dengan kehidupan publik, orang-orang yang sadar dengan hak dan tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi pertanyaan Amira, bagaimana kita lakukan perubahan, maka mau tidak mau kita harus mengubah mindset cara berpikir orang tersebut. Nah, itu lewat diskusi, bedah buku salah satu di antaranya. Ya, diskusi-diskusi, baca buku, kemudian ya melakukan berbagai macam kegiatan yang merangsang otak ini untuk berpikir. Sehingga kemudian dia tidak jumud. Sebab kalau kalbu saja diasah, tapi kemudian pikiran nggak diasah, nanti jumud dia. Ya, dia jumud. Ketika menghadapi masalah dia tidak tahu cari solusinya. Ya, karena dia pakai perasaan saja gitu ya. Dia tidak bisa mengolah pikirannya. Nah, karena itu sekali lagi menutup pembicaraan di sesi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Sago TV dan juga sekaligus Bandar Publishing yang bersusah payah ya untuk melakukan kegiatan ini. Dan karena itu sekali lagi ini bukan yang pertama, mudah-mudahan ya. Adi, ini bukan yang pertama, saya sudah bilang sama Dr. Muklis, mudah-mudahan nanti akan bisa menjangkau kampus-kampus, ya, apakah di Aceh Tenggara, apa di Aceh Timur, apa di Aceh Tamiang, apa di Kota Loksmawe, apa di Biren, ya, atau di Aceh Barat Daya atau di mana, ya, sehingga kemudian ya masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang tercerahkan, begitu. Nah, karena itu saya katakan mari kita terus berdiskusi dan tidak boleh berhenti, karena kata kerja yang kita ingin gunakan dalam perubahan itu adalah kata kerja aktif dan kata kerja transitif. Ya, ini harus kita terus lakukan, dan mudah-mudahan orang-orang yang berpengaruh, ini dosen ini orang berpengaruh nih, jangan macam-macam nih, ya. Orang sangat berpengaruh dosen ini. Dia bisa kasih A, kasih B, kasih C, kasih D gitu. Jadi ini orang yang sangat berpengaruh untuk bisa melakukan perubahan. Apalagi kalau kemudian pikiran-pikiran para dosen ini adalah pikiran-pikiran yang bisa mempengaruhi orang ya untuk melakukan perubahan. Jadi memang kita butuhkan
pikiran yang berpengaruh dan orang yang berpengaruh. Nah karena itu kepada Dr. Muklis selaku pemilik Sago TV, saya menyiapkan 5 orang ya peserta untuk meresensi buku ini. Dan masing-masing saya kasih hadiah 300.000. Ya, terserah nanti Dr. Muklis mau siapa kasih, ya pokoknya 5 orang dari peserta yang bagus ya resensi bukunya, yang mengkritikkah buku ini atau apa dan sebagainya, saya tunggu ya. Saya tunggu, mudah-mudahan tidak lama setelah kita selesai kegiatan ini sudah masuk itu ya resensi buku dari peserta ya kepada beliau untuk kemudian dievaluasi. 5 pemenangnya masing-masing mendapatkan 300.000 insyaallah. Sekali lagi mudah-mudahan kita terus bisa menggulirkan hal-hal yang positif seperti ini, dan ini adalah ikhtiar kita ya. Kita untuk menjaga harapan bahwa memang kita harus melakukan perubahan, kita harus menghadirkan masyarakat sipil yang beradab, masyarakat sipil yang peduli dengan kehidupan masyarakat, dan masyarakat sipil yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan bilang-bilang sama kawan yang lain. Nanti peserta aja Bang ya? Iya peserta aja. Jangan bilang-bilang sama kawan yang lain. Nanti namanya kasih ke nama peserta, kasih ke Muklis. Ikut kawan yang lain, nanti selesai kalian. Kawan yang lain kayaknya. Jadi itu upaya dari rangsangan dari kami, termasuk Bang Nasir di sini, untuk memfasilitasi supaya kawan-kawan juga ikut menulis dan ikut merasakan dan terutama membaca ini. Kalau tidak baca nggak bisa buat resensi untuk menulis. Saya nggak akan berpanjang lebar lagi, hanya pantun saja yang terakhir sebagai kesimpulan. Nun jauh di Sabang sana, Sabang. Pesona alam indah sekali. Mari bergerak bersama, kuatkan literasi. Belum habis, ada satu lagi. Sayur asem pakai terasi. Makan bersama pacar di pantai kasih. Mari tingkatkan literasi. Sekian, terima kasih. Saya mohon diri, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sago TV goes to kampus. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.